Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Sumedang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya sebagai pengamat atau observer, Yati Suhendi dari TK Trisula Perwari Sumedang. Saya Asep Saipudin dari SD Negeri Cikamuning sebagai coach. Saya Titin Rohayati dari SDN Islam 4 sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Asep, apakah Pak Asep akan melakukan coaching bersama Ibu Titin? Insya Allah karena hari kemarin saya sudah koordinasi dengan Ibu Titin akan melaksanakan coaching pada hari ini. Oh iya, jadi kesepakatan waktu pelaksanaannya hari ini ya Pak ya? Iya betul. Benar. Baik, sebelumnya begini Bapak, sebelum kita melakukan supervisi mungkin ya Pak ya, Iya. saya akan bertanya dulu beberapa pertanyaan terhadap Bapak mengenai tentang rubrik penilaian Pak. Di mana rubrik penilaian ini saya akan melihat Bu Titin sebagai coaching dan Pak Asep sebagai coach tentunya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau alur rasa respon coaching terhadap pertanyaan yang berbobot dari Bapak seperti apa, dan apakah menggunakan prinsip coaching Bapak? Di sini ada kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi apa? Seperti itu Pak. Kompetensi yang saya kembangkan Bu, yang pertama adalah range, yaitu kesadaran penuh, kemampuan untuk hadir dengan seutuhnya, kemudian mendengarkan aktif, dan tentunya saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching nanti. Wah, sangat luar biasa ya Pak ya. Nah Bapak, untuk kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik itu apa ya Pak? Kompetensi yang spesifik Iya. yang ingin saya kembangkan tentunya dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna hingga berbobot Bu. Pertanyaan terakhir nih Bapak, menurut Bapak indikator apa yang inginkan oleh Pak Asep dalam coaching bersama Bu Titi nanti? Indikator yang saya terapkan sesuai dengan tahapan alur tirta itu sendiri ya, yakni tujuan, identifikasi, dan masalah. Tentunya ada rencana aksi Bu. Iya. Dan tanggung jawab dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah coach itu sendiri. Baik Bapak, terima kasih. Silahkan Bapak melakukan coaching bersama Ibu Titin. Saya tutup dulu ya Bapak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Asep. Alhamdulillah Ibu Titin bisa berjumpa lagi dengan saya Bu ya. Saya lihat Ibu Titin 2 hari ke belakang itu seperti bingung gitu Bu ya. Untuk kira-kira apa yang kita bicarakan hari ini Ibu? Sebetulnya ada suatu permasalahan di dalam pekerjaan saya Pak. Seperti yang Bapak ketahui, saat ini saya memegang kelas 6. Kemudian kurikulum Merdeka itu baru tahun sekarang diterapkan di kelas 6. Namun saya kesulitan dalam memahami kurikulum Merdeka tersebut, dan sampai saat ini saya belum memiliki perangkat ajar yang harus saya persiapkan di tahun ajaran baru ini Pak. Itu menjadi permasalahan Bu ya, Iya, dengan Pak. kurikulum yang baru. Nah kira-kira apa yang Ibu inginkan ketika kita pembicaraan pada hari ini Bu? Tentunya saya ingin nantinya setelah pembicaraan ini saya mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini kepada anak didik saya di kelas Pak. Hebat Bu ya. Ini Bu ya, coba kira-kira ceritakan permasalahan
yang sedang Ibu hadapi saat ini? Saya saat ini belum mampu memahami implementasi kurikulum Merdeka, kemudian karena sekarang kelas 6 harus menggunakan kurikulum Merdeka ini, maka saya dengan adanya coaching ini mudah-mudahan nanti saya mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan nantinya saya akan mampu meningkatkan kualitas belajar pada peserta didik saya, sehingga peserta didik nanti saya di kelas akan belajar lebih nyaman dengan saya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Kemudian kira-kira kesempatan apa Bu ya yang Ibu dan cara mengatasi masalah ini Bu kira-kira? Saya merasa kesulitan dalam pemahaman kurikulum Merdeka Belajar karena keterbatasan saya dalam kemampuan saya menerapkan materi ajar, kemudian pengelolaan waktu yang belum tepat, serta penilaian dan evaluasinya. Nantinya saya akan lakukan pada pembelajaran, sehingga saya takut Pak tidak akan berhasil mengajar di kelas ini dengan menggunakan kurikulum Merdeka yang baru ini, Pak. Oh iya, betul, itu permasalahan Bu ya. Nah kira-kira Ibu dalam hal penilaian tentang kurikulum dari skala 1 sampai 10 posisi Ibu di nomor berapa penilaiannya? Mungkin untuk saat ini posisi saya ada di dalam skala 6, Pak. Oh iya. Ya, terima kasih Bu ya. Kemudian Ibu kira-kira hambatan atau gangguan tentang kurikulum itu apa saja Bu kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, hambatannya perasaan saya belum memahami kurikulum Merdeka ini membuat tidak percaya diri gitu Pak ketika saya menghadapi anak-anak di kelas. Nah, terkadang juga saya merasa tertekan untuk menyampaikan segala sesuatu yang sempurna bagi anak didik saya, seperti itu Pak. Oh iya, itu permasalahan Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana kira-kira untuk mengatasi hal tersebut itu Bu? Solusinya itu bagaimana kira-kira? Nah, solusinya mungkin saya harus lebih memahami dan menguasai segala sesuatu tentang kurikulum Merdeka ini, supaya nantinya saya menjadi lebih terampil dalam mengajar. Kemudian saya yakinlah dengan adanya bimbingan ini nanti saya bisa mencapai keinginan saya tersebut. Ya, untuk menjadi sempurna tentunya Bu ya. Iya. Ya, baik Bu. Kira-kira rencana apa Ibu untuk mengatasi masalah ini Bu? Nah, saya berencana untuk mengatasi masalah saya ini, saya akan mencari terus informasi tentang implementasi kurikulum Merdeka melalui internet mungkin, terus melalui media sosial, atau mungkin dengan cara saya berbagi dengan sesama wali kelas 6 di Kecamatan Cisarua ini melalui pelatihan di KKG gitu. Oh iya. Oh itu Bu ya cara apa namanya untuk meningkatkan kapasitas ibunya itu. Kira-kira jangka waktunya kapan ini Bu untuk pelaksanaan ini? Mungkin sekitar 1 minggu. 1 minggu. Mungkin bisa. Siap ya Bu ya. Kemudian ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini kira-kira Ibu berapa Bu? Yang tadi kan Ibu tadi saya baru mencapai skala 6, mungkin kalau dengan saya setelah memahami ini saya bisa mencapai 9,5 mungkin Pak, atau mungkin hebat. bisa mencapai Ya. 100 gitu Pak. Optimis Bu ya? Iya. Ya, luar biasa Ibu ya. Nah ini bagaimana Ibu cara mengatasi gangguan ini agar permasalahan yang Ibu hadapi itu cepat selesai gitu Bu, terusus untuk kemajuan anak. Ya, secara mengatasi gangguannya tentunya saya harus pintar-pintar memanfaatkan dan memaksimalkan bantuan-bantuan mungkin dari pemerintah yang membantu pelaksanaan IKM ini, kemudian memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tentunya, dan juga memanfaatkan sumber-sumber ajar yang tersedia di internet, seperti itu Bapak. Super sekali Bu. Kira-kira Ibu kapan mulai aksi ini? Insya Allah mulai dari besok saya mungkin sudah bisa memulai aksi saya. Luar biasa Bu. Kira-kira siapa saja yang membantu Ibu dalam hal ini untuk menambah kapasitas Ibu dalam hal kurikulum ini? Tentunya dengan adanya bantuan dari kepala sekolah, rekan kerja saya akan meminta bantuan dan dukungan, karena dengan bantuan dan dukungan atau umpan balik dari kepala sekolah dan rekan kerja saya itu tentunya akan meningkatkan motivasi saya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ya, luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan Ibu yang Ibu yang akan direncanakan, yang akan diaplikasikan membuat Ibu lebih jauh dan siswa untuk lebih
cerdas lagi Bu Amin, ya, amin, terus amin. untuk kemajuan sekolah Iya, Ibu. iya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Insya Allah Bapak. nanti minggu depan kita berjumpa lagi, tentunya Iya. akan mengevaluasi kegiatan yang Ibu telah laksanakan. Iya, iya. Terima kasih Bu. Bapak. Iya, sama-sama, Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Asep telah melaksanakan proses coaching bersama Ibu Titin. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Pak Asep menilai diri sendiri untuk perform tadi ada di skala berapa? Dari 1 sampai 10. Cara menilai diri sendiri itu saya menilainya ada yang pertama ada beberapa cara Bu ya. Yang pertama dari tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi dan tanggung jawab. Dan itu semua Bu, tanggung jawab dari coach saya semuanya itu saya pikir nilai saya itu di angka 7 Bu. Oh baik, jadi kompetensi tadi untuk menilai coach tadi Bapak ada di angka 7. Nah, kira-kira nilai dari angka 7 ini indikator apa saja ya yang sudah tercapai? Indikator di coaching ini tentunya apakah sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, Iya. dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi kerja dan tanggung jawab tentunya Bu ya. Iya. Sehingga dengan alur ini coach dapat menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya sendiri dari coach itu sendiri. Baik Bapak, izinkan saya untuk membacakan penilaian tadi ya Pak ya. Boleh. Saya mengamati tadi pada saat Pak Asep melakukan coaching dengan Ibu Titin, Bapak melakukannya sudah sesuai dari yang distandarkan, dari yang kita rujuk. Tadi Bapak mengatakan kita merujuk pada angka 7 ya Pak ya. Iya. Nah, Pak Asep melakukan coaching dengan begitu baik, sesuai dengan proses alur tirta. Bapak juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan bermakna dan berbobot. Dan Bapak di sini menggali pertanyaan dari Ibu Titin sehingga coach Ibu Titin di sini dapat mengungkapkan masalahnya sekaligus memberikan solusi yang terbaik bagi Ibu Titin sendiri. Nah, secara ini Pak, secara selanjutnya nih, kira-kira tindakan apa ya yang akan Bapak lakukan? Rencana tindak lanjut yang saya akan mengembangkan, yang pertama menjadi pendengar yang aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna dan berbobot tuh, sehingga skala keberhasilan itu dapat ditingkatkan yang tadinya 70 menjadi yang tadinya 7 menjadi 9 gitu. Oh iya, jadi tadinya 7 Bapak ingin meningkatkan lagi menjadi 9. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Padahal barusan Bapak performnya sangat baik. Mudah-mudahan nanti kita dapat meningkatkan lagi perform coaching kita. Siap. Iya, terima kasih Bapak untuk hari ini. Ya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Kita akan membahas tentang supervisi selanjutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.